Ada satu fakta menarik. Kadang, orang yang paling banyak tahu justru paling sedikit bergerak. Orang yang paling pintar justru paling sering gagal mencapai target. Kedengarannya aneh kan? Tapi coba pikir, berapa banyak orang yang kamu kenal pintar banget, wawasannya luas, ngerti teori ini itu, tapi hidupnya nggak banyak berubah. Sementara, ada orang lain yang mungkin nggak sepintar itu, tapi dia jalan terus, nyoba terus, dan akhirnya malah jauh lebih maju. Orang pintar itu punya satu kemampuan yang jarang disadari. Mereka bisa memprediksi banyak hal. Tapi masalahnya, mereka memprediksi kebanyakan hal. Sebelum mulai sesuatu, otaknya otomatis ngebuka banyak tab sekaligus. Kalau gagal gimana? Kalau hasilnya jelek? Kalau nanti nggak maksimal? Kalau ternyata aku salah gimana? Akhirnya belum mulai aja, pikiran udah capek duluan. Ini yang bikin banyak orang pintar nggak gerak-gerak. Mereka hidup di kepala sendiri terlalu lama. Karena bisa membayangkan skenario terburuk, mereka lebih memilih nggak usah mulai dulu. Coba bayangin, kamu mau naik perahu ke seberang. Orang yang biasa aja mungkin langsung naik perahunya sambil mikir, ya palingan kalau perahunya goyang ya bisa diatur lagi gitu. Tapi orang pintar, dia bakal mikir, arusnya aman nggak? Tali perahunya kuat nggak? Ini perahunya buatan tahun berapa? Banyak pertanyaan di sana, sampai akhirnya nggak jadi naik apa-apa. Mereka kehabisan waktu bukan karena malas, tapi karena analisis yang nggak kelar-kelar. Ini namanya analisis paralysis. Dan ironisnya, semakin pintar seseorang, semakin besar kemungkinan dia terjebak di sini. Ada satu teori sederhana. Orang pintar tahu standar yang bagus itu seperti apa. Tapi dia juga tahu dirinya belum bisa menghasilkan standar yang seperti itu. Dan perbedaan antara pengetahuan dan kemampuan itu bikin mereka takut. Takut hasilnya jelek, takut nggak sesuai ekspektasi, takut terlihat tidak sekompeten itu. Akhirnya, banyak orang pintar lebih memilih menunda. Karena selama belum mulai, mereka bisa tetap membayangkan diri mereka sebagai orang yang hebat. Tapi kalau mulai dan hasilnya biasa aja, ego mereka runtuh. Makanya, menunda terasa lebih aman daripada mencoba. Ini mungkin agak lucu, tapi nyata. Orang pintar tahu betapa luasnya dunia. Betapa banyak hal yang belum mereka pelajari. Betapa banyak orang yang lebih hebat. Dan karena itu, mereka merasa nggak cukup hampir setiap hari. Yang lain sudah puas dengan 60% kemampuan. Orang pintar masih bilang, aku belum siap. Masalahnya, target itu tercapai bukan oleh orang yang paling siap, tapi oleh orang yang berani mulai. Di sini bukan berarti orang pintar ditakdirkan gagal. Mereka cuma butuh cara yang berbeda untuk bergerak. Bukan mulai dari teori, bukan mulai dari semua yang harus disiapkan. Mulai dari satu langkah kecil yang bisa dilakukan dalam 2 menit. Aksi kecil yang memotong overthinking. Ingat, kualitas itu hasil, bukan syarat untuk mulai. Kerja jelek, ulangi, kerja lagi,
baru jadi bagus. Semua orang hebat mulai dari versi jeleknya. Tugasmu sekarang cuma satu. Turunkan beban pikiran, bukan turunkan mimpi. Bukan turunkan tujuan kalian. Karena orang yang menang itu bukan yang paling pintar, tapi yang berani bergerak meski kepalanya masih penuh dengan tanda tanya.